Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Oke, langsung saja di kajian siang hari ini, marilah kita mulai rangkaian kajian online ini dengan melafadzkan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Ustadz Arif Zunzul Maizar MAG untuk memberikan materi tentang pentingnya jiswaf dalam membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, sebelum kita bicara tentang urgensi zifswaf dalam konteks pandemi ini, kita ingin melihat secara standar dulu tentang nilai-nilai ajaran Islam terkait dengan zifswaf ini. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Islam merupakan agama yang sangat mementingkan dimensi sosial. Bahwa Islam merupakan agama yang sangat mementingkan umatnya agar memiliki kepedulian sosial, kepedulian kepada sesama. Artinya antara dimensi sosial dan dimensi vertikal di dalam Islam itu sama pentingnya. Makanya ketika kita lihat ke dalam Al-Quranul Karim, rata-rata setiap perintah yang memerintahkan dimensi vertikal, perbaikan hubungan dengan Allah, itu selalu dipaketkan oleh Allah dengan perintah untuk memperbaiki dan membenahi hubungan sosial. Kita bisa lihat umpamanya ketika ayat salat ya. Ketika Allah bicara aqimus shalah, itu pasti bicara wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Atau umpamanya di awal surat Al-Baqarah, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang mereka diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka infakkan. Selalu sepakat. Dan tidak kurang lebih dari 80 kali Allah Subhanahu wa taala di setiap memerintahkan zakat, memerintahkan salat, pasti di situ juga ada perintah membayarkan zakat. Begitu juga kalau kita lihat dalam bentuk format kalimat lain umpamanya, ketika Allah mengatakan bicara keimanan, amanu, selalu dipaketkan oleh Allah dengan kata wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Jadi keimanan merupakan dimensi vertikal, kepercayaan kita dengan yang di atas, kepercayaan kita kepada Allah, dan sepaket dengan itu harus ada wa amilus shalihat, harus ada amal soleh, harus ada wujud dari keimanan itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam konteks kehidupan manusia. Ini poin pertama yang ingin kita sampaikan, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mementingkan antara dimensi sosial. Jadi tidak hanya dimensi vertikal, tapi juga dimensi sosial dan dimensi horizontal. Dan di antara bentuk atau implementasi perwujudan dimensi sosial dalam Islam itu, itulah yang kita kenal dengan zakat, itulah yang kita kenal dengan wakaf atau juga infak dan sedekah. Ini di antara wujud implementasi dari betapa Islam sangat mementingkan dimensi sosial dan horizontal. Nah, sarana-sarana untuk implementasi dimensi sosial dan horizontal ini adalah, pertama dalam konteks yang wajib itu adalah zakat. Nah, kalau kita melihat substansi zakat, betul-betul luar biasa dimensi sosialnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, penggunaan kata zakat itu, kata zakat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata zakah. Secara bahasa ada beberapa maknanya. Pertama, zakah itu berarti bersih. Makanya zakat juga dimaknai membersihkan harta. Sebagaimana yang Allah katakan,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil di dalam harta mereka itu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Sehingga zakat itu secara bahasa bermakna pembersihan bagi seorang muzakki, baik membersihkan hartanya dari harta yang bukan haknya, atau yang kedua membersihkan dirinya agar tidak memakan hal-hal yang sesungguhnya bukan haknya. Kenapa zakat disebut membersihkan? Nah, ini satu hal yang harus kita tanamkan kepada umat Islam, ya, bahwa pada dasarnya zakat yang dibayarkan oleh seseorang yang kaya itu bukan hartanya, tetapi sesungguhnya yang dia keluarkan adalah hak orang miskin yang Allah titipkan di dalam hartanya. Maka ketika dia mengeluarkan harta itu, sesungguhnya dia bukan mengeluarkan kekayaannya untuk orang lain, tetapi dia sedang mengeluarkan hak orang lain yang Allah titipkan di dalam hartanya. Makanya ketika dia keluarkan, hartanya menjadi bersih. Tapi kalau dia tidak keluarkan, maka hartanya menjadi kotor. Ini makna zakat sebagai pembersih harta. Yang kedua, zakat itu secara bahasa juga bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Nah, di sini dimensi sosialnya. Bahwa sesungguhnya zakat itu bermakna tumbuh dan berkembang, maksudnya adalah dengan zakat itu diharapkan para mustahik, para penerima zakat itu tumbuh dan berkembang kehidupannya. Bukan malah seperti yang terjadi hari ini, yang tumbuh dan berkembang itu jumlah orang miskin. Tetapi sesungguhnya makna zakat dalam konteks tumbuh dan berkembang adalah karena dengan zakat itu diharapkan tumbuh dan berkembang kehidupan orang miskin. Sehingga kalau hari ini dia miskin, ketika dia mendapatkan zakat, bagaimana 6 bulan atau 1 tahun kemudian dia tidak miskin lagi. Atau setidaknya 1 tahun atau 2 tahun kemudian kehidupannya sudah tumbuh dan berkembang, sehingga bahkan dia sudah menjadi orang yang membayar zakat. Sehingga pada dasarnya zakat ini diperintahkan oleh Allah adalah untuk memberdayakan, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Bukan justru malah melestarikan kemiskinan dalam kehidupan umat Islam. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa dimensi sosial Islam itu sangat tinggi, sehingga Allah atau Islam memiliki ajaran khusus dalam konteks pengembangan kehidupan sosial. Islam memiliki ajaran secara khusus, bahkan dijadikan sebagai salah satu pokok ajaran Islam, satu di antara 5 pokok rukun Islam. Agar apa? Agar dimensi sosial termasuk dimensi ekonomi umat itu menjadi baik. Demikian juga sebenarnya di luar yang wajib. Kalau zakat adalah konteks yang wajib. Yang kedua yang tidak ada batasannya sebenarnya adalah ada namanya wakaf, adanya namanya infak, dan ada namanya sedekah. Maka semua itu sesungguhnya adalah nilai-nilai Islam yang sangat penting dalam rangka menjaga kehidupan sosial, dalam rangka menjaga keseimbangan ekonomi, dalam rangka menjaga kesejahteraan kehidupan umat Islam khususnya. Maka insya Allah sebenarnya ketika umat Islam sudah memahami prinsip ajarannya ini, maka harusnya kemiskinan di antara umat Islam itu sangat kecil. Karena betul-betul penting. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu betul-betul menentukan kualitas keimanan dan keislaman seseorang. Bahkan ketika kita lihat ke dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah betul-betul mengecam orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, tidak mau berinfak dan bersedekah. Bahkan tidak hanya itu, tidak menganjurkan saja, itu sudah dicela dalam Islam. Ketika kita merujuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, umpamanya dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim."
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Maka Allah katakan yang mendustakan agama itu adalah pertama fadzalika alladhi yad'ul yatim, adalah mereka yang menghardik anak yatim. Poin kedua Allah katakan orang yang mendustakan agama itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa makna Allah menyebut di sini kata-kata la yahuddu, tidak menganjurkan? Kenapa Allah tidak langsung saja menyebut la yut'imul miskin, tidak memberi makan? Nah, di sini maknanya sesungguhnya lebih dalam. Kenapa? Karena yang dianggap mendustakan agama itu bukan hanya tidak memberi makan. Karena kalau dikatakan bahwa yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau memberi makan, maka sesungguhnya orang miskin tentu menjadi kena. Atau orang miskin bisa mengatakan kami tidak bisa memberi makan karena kami sendiri tidak punya makanan. Artinya dia lari dari nilai kepedulian dengan berdalih dengan kondisi kemiskinannya. Tetapi ketika Allah katakan la yahuddu, tidak menganjurkan, maka sesungguhnya tersirat makna di situ, siapapun dalam Islam harus memiliki kepedulian kepada orang miskin, baik dia orang kaya atau dia orang miskin. Maka orang kaya dalam Islam punya dua kewajiban terhadap kemiskinan. Pertama, memberi bantuan secara langsung dengan kekayaan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan yang kedua, di samping memberi secara langsung, dia juga menganjurkan orang lain atau menganjurnya teman-teman yang kayanya untuk juga sama-sama peduli kepada kemiskinan. Sedangkan bagi orang miskin, apakah boleh berkata tidak peduli dengan orang miskin? Tidak. Maka kalau dia tidak bisa membantu orang miskin dengan hartanya, maka dia bisa membantu orang miskin dengan cara menganjurkan orang kaya untuk membantu temannya sesama miskin. Jadi tetap harus ada kepedulian, baik orang kaya maupun orang miskin. Nah, orang miskin kalaupun dia tidak punya harta untuk dibagi, setidaknya dia bisa menganjurkan orang lain. Nah, seperti dalam contoh hari ini, ketika kita mahasiswa ya, taruhlah kita sendiri juga masih dalam tanggungan orang tua atau bahkan untuk dalam kehidupan kita saja susah umpamanya. Apakah boleh kita berkata kita tidak peduli, atau apakah boleh kita diam melihat saudara-saudara kita yang menderita karena COVID? Tidak. Kalau kita tidak bisa membantunya secara langsung, bagaimana kita menggerakkan orang lain yang mampu agar bisa membantu sesama? Jadi tidak ada kata-kata tidak peduli dalam Islam. Ketika ini kita tidak lakukan, ketika ini tidak kita lakukan, pertama kita tidak memberi. Lalu kemudian setelah itu memberi tidak menganjurkan juga tidak. Maka ketika itu terjadi pada diri kita, kita termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Baik, berikutnya di samping ancaman ya kepada orang yang tidak memiliki kepedulian kepada sesama, terutama khususnya dalam hal ini kemiskinan, kita juga bisa melihat bahwa Islam memberikan standar ya untuk mencapai kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam. Maka kepedulian kepada sesama itu juga menjadi sesuatu yang wajib. Kita lihat umpamanya di awal juz 4 pada surat Ali Imran ayat 92 ya. Allah SWT mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kesempurnaan kebaikan sebelum kamu mampu memberikan apa yang kamu cintai, sebelum kamu memberikan harta yang kamu cintai. Luar biasa bahwa memberi dalam Islam bukan dalam hal ketika kita tidak butuh saja. Memberi dalam Islam bahkan dituntut akan sempurna Islam kita, sempurna iman kita, sempurna kebaikan ketika kita sudah mampu memberikan sesuatu yang kita cintai.
Sesuatu yang kita sendiri mungkin juga butuh. Sesuatu yang kita sendiri pun juga suka. Nah, ketika itu mampu kita lakukan, baru kita sampai kepada kesempurnaan iman, Islam, dan kebaikan. Tapi kalau seandainya baru bisa memberikan hal-hal yang sudah tidak berguna, hal-hal yang berlebih, itu biasa baru. Ibarat pakaian ini, ketika ada panitia bencana alam menggalang bantuan pakaian, lalu yang diberikan adalah pakaian bekas, itu biasa. Itu bukan orang yang ideal dalam Islam. Atau ibarat makanan, ketika saudara mahasiswa bikin sambal, ketika saudara sudah bosan, sudah sekian kali dipanaskan, baru sudah kasih teman, itu baru biasa. Islam itu mengajarkan bahkan memberi itu, berbagi itu, sampai pada tingkat sesuatu yang kita sendiri suka atau sesuatu yang kita sendiri juga butuh. Ketika itu bisa kita lakukan, baru sampai kita kepada kesempurnaan Islam. Tapi ketika hanya mampu berbagi yang lebih, yang tersisa atau yang tidak berguna, baru belum lagi kita sampai kepada kesempurnaan iman dan Islam. Bahkan Al-Quran juga menuntun kepada kita bahwa berbagi itu tidak pada saat kita berlebih, tidak pada saat kita senang dan lapang, bahkan juga dalam kondisi kita sulit. Seperti yang Allah jelaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 134 ya, 135. Ketika Allah berbicara tentang identitas atau ciri-ciri orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu beristighfar, mohon ampunan Allah, dan mencari surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa? Kriteria pertama orang bertakwa yang dijelaskan dalam ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra' wa dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu berinfak, orang yang mampu berbagi fis sarra', baik pada saat lapang maupun pada saat susah. Jadi kalau mampu berbagi pada saat lapang itu biasa. Tapi orang yang bertakwa itu orang yang luar biasa. Sehingga dia akan berbagi, dia akan memberi meskipun dia sendiri dalam kondisi sulit. Baru bisa dikatakan dia termasuk sebagai orang yang bertakwa. Dari dalil-dalil di atas, mudah-mudahan kita bisa paham betapa pentingnya nilai kepedulian sosial, nilai kepedulian kepada sesama, nilai kepedulian kepada kemiskinan dalam Islam itu. Sehingga ketika kita tidak memiliki nilai itu, kita akan dianggap sebagai pendusta agama. Dan untuk mencapai kesempurnaan Islam, kita wajib memiliki nilai-nilai kepedulian itu. Nah, persoalannya secara ideal, secara realitas hari ini, banyak orang yang lupa dengan ajaran ini. Sehingga mohon maaf, realitas kita di Indonesia secara umum, termasuk juga kita dalam konteks provinsi atau kabupaten, sangat timpang sekali. Ketika kita bicara tentang potensi zakat dan wakaf, potensi infak dan sedekah luar biasa banyak. Tapi di sisi lain kemiskinan dan penderitaan juga banyak. Kalau kita bicara potensi zakat saja ya, sekitar 10 tahun yang lalu itu sebuah lembaga melakukan penelitian untuk menghitung berapa potensi zakat Indonesia. Itu 214 triliun. Sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau hari ini mungkin tidak kurang dari 300 triliun. Itu zakat yang kadarnya dibatasi 2,5% atau maksimal 10%. Lalu coba bandingkan betapa potensi infak, berapa potensi zakat, sedekah, dan berapa potensi wakaf yang ada di umat Islam. Harusnya kemiskinan di umat Islam itu sangat kecil. Ketika ajaran Islam itu dilaksanakan dengan baik, tentu ketika orang kaya banyak di lingkungan umat Islam itu, harusnya yang miskin sedikit, yang menderita sedikit. Tetapi realitas yang terjadi hari ini, yang kaya banyak, yang miskin juga banyak.
Ini masalah sebenarnya. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam konsep Islam, kalau orang kaya banyak, orang miskin pasti kecil. Karena ada berbagai dimensi ajaran Islam yang memastikan kehidupan orang miskin, yang mewajibkan orang kaya untuk membantu orang miskin. Maka inilah problem kita hari ini, yang kadang bagi sebagian orang menganggap bahwa kesempurnaan iman dan Islam itu hanya secara ritual saja, itu hanya secara vertikal saja, tapi lupa dia kewajiban secara sosial. Apalagi dalam kondisi hari ini, ketika kita bicara situasi COVID-19, maka sesungguhnya kalau bagi umat Islam yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan, menjalankan kewajibannya secara benar. Setiap yang wajib zakat membayarkan zakat dengan benar. Setiap yang memiliki harta berwakaf dan berinfak untuk saudaranya. Maka hari ini dalam kondisi COVID hari ini harusnya tidak ada yang kelaparan. Harusnya tidak ada umat Islam itu yang cemas dengan apa yang akan dia makan kalau seandainya dia tidak bekerja, karena dia tahu banyak saudaranya yang mampu. Apalagi kalau kita bicara konteks membantu dalam Islam tadi, membantu, berbagi, berinfak, bersedekah, termasuk berzakat dalam kondisi sulit seperti ini, dalam kondisi wabah seperti ini, nilainya jauh luar biasa. Karena apa? Nah, pertama, dalam Islam itu, di antara yang menentukan kadar pahala dalam beramal itu, pertama adalah qadril masyaqqah. Jadi dalam kaidah itu dikatakan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Makanya hari ini ketika dalam kondisi kemarin orang berinfak, bersedekah dalam kondisi normal itu wajar. Tetapi ketika dia bisa berinfak dalam kondisi corona seperti sekarang, dalam kondisi wabah sekarang, maka itu yang luar biasa. Dan itulah orang yang bertakwa. Karena tentu tingkat kesulitannya. Begitu juga hari ini pahala berbagi itu juga akan lebih besar. Karena apa? Karena ada juga kaidah yang mengatakan al-qadru bi qadril manfaah, bahwa pahala itu juga sesuai dengan kadar manfaat dari amal yang kita lakukan. Maka berbagi dalam kondisi wabah corona hari ini tentu luar biasa nilainya. Maka sesungguhnya hari ini nilai-nilai ini harus kita bangkitkan di tengah umat Islam. Di saat sebahagian saudara kita terimbas oleh wabah, ada yang di PHK, ada yang tidak bisa bekerja, ada yang tidak bisa jualan, atau bahkan mereka terisolasi di rumah, maka nilai-nilai sosial dalam Islam melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah ini harus kita maksimalkan. Maka andaikan ini bisa kita angkat, andaikan ini bisa kita sadarkan kepada masyarakat, maka sesungguhnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan dampak ekonomi yang akan muncul akibat wabah ini. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita mengangkat nilai-nilai sosial melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah untuk menghadapi situasi sulit sehari ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sekedar untuk pengantar diskusi kita pada siang ini tentangnya pentingnya ziswaf dalam suasana pandemi COVID-19 hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz untuk penjelasan tentang materinya terkait pentingnya ziswaf dalam membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Oke Ustadz, di sini ada pertanyaan dari hamba Allah bahwasanya bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini sehingga kemiskinan dapat terantisipasi. Mungkin itu Ustadz pertanyaan pertama. Baik, untuk apa yang harus kita lakukan dalam suasana wabah COVID hari ini, terutama bagi kita mahasiswa? Kalau bagi orang yang mampu, ya mungkin orang tuanya mampu, maka saat yang tepatlah hari ini mendorong
orang tuanya, untuk membantu tetangganya, untuk membantu saudaranya. Apalagi hari ini bulan Ramadan, membiayai makan orang yang berpuasa, pahalanya juga luar biasa. Nah, tapi bagi kita yang orang tuanya tidak mampu, atau yang mungkin kita sebagai mahasiswa belum punya kekayaan sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, sekarang saatnya kita mendorong orang-orang mampu untuk membantu orang-orang yang lemah, mendorong orang-orang yang kaya membantu orang-orang yang miskin. Maka mungkin saudara-saudara bisa membuat gerakan-gerakan di kampung masing-masing, di alma mater masing-masing, di lembaga atau apapun komunitasnya, bikin gerakan untuk menghimpun dana. Jadi walaupun kita tidak punya dana, sebenarnya kita bisa membantu orang miskin dengan cara apa? Dengan menggerakkan orang lain. Minimal di nagari kita masing-masing, di jorong kita masing-masing, kita bikin gerakan peduli tetangga, kita kumpulkan sumbangan dari orang-orang kaya, kita kumpulkan beras dari orang-orang yang mampu, lalu kemudian setelah itu kita bagikan kepada orang-orang miskin. Jadi sangat relevan gerakan ini kita lakukan hari ini, mengingatkan umat akan nilai-nilai Islam yang sangat penting ini dengan membuat berbagai gerakan-gerakan sosial dalam lingkup sekecil apapun yang kita bisa. Mungkin hanya tingkat jorong lakukan. Kita datangi orang-orang yang kaya di jorong kita, lalu kita minta dia membantu orang-orang miskin di jorong itu juga. Atau komunitas-komunitas lainnya. Ini salah satu amal yang luar biasa yang bisa kita lakukan dalam kondisi hari ini. Baik, barangkali mohon maaf mungkin itu yang bisa saya tanggapi pada kesempatan diskusi kita pada siang ini. Insyaallah nanti akan saya kirimkan dalil-dalil terkait di grup WA ini, baik ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian juga insyaallah nanti akan saya kirimkan beberapa link video yang sengaja kita buat yang relevan dengan tema yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Barangkali dari saya demikian saja, barangkali mudah-mudahan diskusi singkat kita pada siang ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita bersama. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya kepada kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi Ustadz yang menyampaikan, semoga ilmunya berkah. Dan bagi kita yang mendengarkan, semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dan bermanfaat bagi kita baik itu dunia maupun akhirat. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang bergabung dalam diskusi kita pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya. Kami mohon maaf atas segala khilaf dan salah selama diskusi ini berlangsung. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Dekat yang telah bersedia untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Dan mungkin hanya itu diskusi kita pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.